pemilik sama pembeli kan beda ya. Pasti pemilik jual setinggi-tingginya, pembeli beli serendah-rendahnya. Iya, jadi kita akan kasih tahu kondisi pasar saat ini. Gitu. Tapi edukasi di awal resikonya adalah pemilik sebel sama kita. Iya. Ya udah deh nggak jadi gitu. Tapi kedepannya akan lebih powerful menurut saya. Hai Marketis, apa kabar? Sekarang kita akan ada di The Sales Academy Podcast episode pertama. Podcast ini sengaja diadakan untuk mengangkat kisah-kisah jatuh bangunnya teman-teman sales yang merupakan garda terdepan dan ujung tombaknya perusahaan. Pasti kita semua pengen belajar ya dari teman-teman sales berbagai industri. Nah, sekarang ini di studio sudah hadir Bapak Andreas Hanel yang merupakan top sales of the year dari Ray White Tomang. Selamat sore Pak Hanel. Selamat sore, Apa kabar? Baik. Thank you sudah datang ya. Sama-sama, sharing. Siap. Oke. Nah, sore ini kita akan membahas rahasia tetap closing di tengah lesunya pasar. Mungkin sudah kita semua ngalamin ya, bahwa ini kan dari awal tahun kita punya ekspektasi yang sangat besar. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul. Tapi ternyata ekspektasi dengan kenyataannya tidak berbanding lurus nih Pak. Yeah. Terutama di pasar properti, saat ini kan cukup menantang ya Pak ya. Betul. Ditambah banyaknya tingkat oversupply dan juga competition. Betul. Nah, biasanya kondisi properti ini normal terjadi atau ini memang anomali, Pak Hanel? Oke. Thank you, Kak Marta. Kondisi properti saat ini sebenarnya memang dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi sebenarnya properti kalau kita ikutin siklus properti sebenarnya kan dia akan naik kalau perekonomiannya baik. Dia akan sedikit turun kalau perekonomian mungkin sedikit turun gitu ya. Jadi kondisi saat ini menurut saya ya memang mengalami penurunan karena ada beberapa faktor. Mungkin faktornya itu yang paling mempengaruhi adalah kondisi pasar yang dipengaruhi oleh ekonomi saat ini gitu kan Marta. Jadi properti memang kena imbas dari ekonomi yang agak slow. Oke, berarti memang kenyataannya tadi sudah sesuai ya dengan apa yang disampaikan Pak Hanel ya, kondisi perekonomian otomatis mempengaruhi industri properti ini. Betul. Oke. Nah, tapi kan sebagai kita orang sales, mau kondisinya sedang bagus, mau di tengah, terus mau sedang tidak menentu seperti ini kan kita harus terus semangat. Betul. Tapi banyak juga teman-teman sales itu yang kehilangan semangatnya gitu. Nah, biasanya Bapak punya tips and trick nggak sih untuk tetap menumbuhkan sikap positif, terus bisa memotivasi diri sendiri supaya tetap bisa menjalankan tugas seorang sales itu untuk mencapai targetnya. Dalam bekerja biasanya kan kita harus mencintai pekerjaan gitu ya, Kak Marta ya. Mencintai pekerjaan. Bagusnya di dunia properti ini adalah kondisi slow kita masih bisa jualan. Kenapa kita bisa jualan? Karena kondisi sekarang slow, ini adalah time to buy. Oke. Time to buy justru pada saat slow. Betul, karena banyak harga properti yang mungkin reposisi harga dan lain-lain gitu ya. Di saat propertinya lagi bagus pun itu marketing akan ngalamin masa kemajuan yang luar biasa. Karena itu adalah time to sell. Jadi either kita kondisi ekonomi kurang baik ataupun baik, kita di dunia sales, terutama properti, masih bisa jalan. Menurut saya gitu. Oke, jadi sebenarnya kondisi sekarang pun justru tetap ada peluang ya Pak? Ada, karena time to buy. Time to buy. Untuk kita para customer kan? Betul. Tapi untuk orang-orang salesnya dan marketingnya tetap time to sell? Kalau kita kan karena kita memasarkan, jadi either itu time to buy, artinya kita saat ini kita harus push ke pembeli. Pak, ini ada properti yang begini, harganya udah terkoreksi sekian %. Kesempatan Bapak untuk beli. Oke. Iya.
Nah, tapi kan tetap aja nih Pak ya, kalau kita orang jualan kan kita pengennya tetap pasti menawarkan karena Betul. kita punya target gitu Betul. kan. Nah, tapi dari sisi pembeli sendiri, misalkan kita berdua sebagai orang sales, tapi pada saat bersamaan juga kita sebagai orang yang mungkin ditawarkan produk properti. Nah, mungkin properti tadi tidak menjadi prioritas utama dalam kita berinvestasi sebagai mungkin kalau rumah ya rumah kedua, ketiga gitu ya, atau apartemen gitu. Kita cenderung ragu-ragu dan lebih hitung terus menunda gitu kan. Nah, biasanya Pak Hanel untuk meyakinkan para pembeli yang masih ragu-ragu dengan kondisi seperti ini tuh bagaimana? Oke. Karena kondisi pasar yang tadi awal kita bilang bahwa ini kan gak menentu dan saat ini sebenarnya time to buy. Jadi sebenarnya pertama kali kita harus follow up tuh di sisi dari si pemilik ya. Pemilik kita harus kasih knowledge, kita kasih ibu bapak ini kondisi begini. Jadi kalau bapak mau jual kondisi sekarang harusnya harga terkoreksi sekian. Kalau memang dari pemilik udah oke, nah itu kita bawa ke calon pembeli yang mungkin kita udah ada klasternya ya, klaster yang hot. Kalau yang cold, yang warm kita udah mungkin kita nggak tawarkan. Jadi yang hot benar-benar baru kita tawarkan karena harga sudah terkoreksi. Karena seperti yang Kak Marta bilang tadi, kondisi ini buyer kita tawarin pun mungkin mereka akan say no. Iya. Kenapa? Karena sebagian besar buyer itu udah nggak mikir di sektor investasi apapun. Karena mereka akan pikir gimana menyelamatkan usahanya. Yang jadi main itu. Betul. Ya, prioritas utamanya mereka prioritas kan itu kan. utama mereka adalah itu. Tapi kalau ada harga yang terkoreksi lumayan dalam, biasanya itu bisa menggoda mereka. Karena mereka sebenarnya punya budget, punya dana, cuma mereka sekedar hold aja dan mereka gak mikir investasi lain, mereka pikir ke usahanya. Dia mau save usahanya gimana nih untuk lewatin masa ini, untuk kedepannya jalan gitu. Jadi sebenarnya masih ada budget, cuma di hold. Yes, betul. Taunya dari mana tuh Pak biasanya? Karena kita beberapa kali transaksi seperti itu. Bilang, jangan tawarin lagi ya, jangan tawarin dulu ya. Tapi ternyata kalau memang kita tawarin yang murah, mereka bereaksi. Oh. Ya, mereka bisa bereaksi dan mereka mungkin, yuk lihat yuk gitu. Oh, seperti jadi tetap ada. Tetap ada. Peluangnya ada. Peluangnya tetap betul, ada ya. Betul, dan para customer ini tetap terbuka ya dengan penawaran ya. Betul. Tapi mereka memang mikirnya tuh agak panjang ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena mereka pertimbangannya banyak. Oh, beli ini koreksinya lumayan dalam nih. Ya, mungkin mereka pertimbangannya ya udah. Oke. Ya. Nah, tadi Bapak sebutin ada koreksi. Terus Bapak menyampaikan untuk pembeli, terus nanti kalau dijual sekarang ada koreksi. Itu berarti kan kalau saya bisa simpulkan ada transparansi di situ ya Pak ya? Ya, betul. Itu biasa Bapak lakukan dengan customer-customernya, pemilik? Ya, betul. Karena kita kalau nggak edukasi pemilik di awal, pemilik sama pembeli kan beda ya. Pasti pemilik jual setinggi-tingginya, pembeli beli serendah-rendahnya. Ya, jadi kita akan kasih tahu kondisi pasar saat ini. Biasanya tuh owner memang pasca COVID tuh kita susah. Karena owner akan pikir tahun depan naik, tunggu aja. Iya. Ya, tahun depan naik. Ternyata mereka udah ngalamin. Oh iya, ternyata nggak bisa nih. Akhirnya mereka bisa, setelah itu baru bisa terimalah masukan dari kita. Oke. Berarti intinya harus diedukasi, tetap diedukasi dan transparan ya. Karena mereka akan pikir ini marketing maunya jual cepat, maunya gampang gitu. Ya, tapi kan waktu yang buktiin ya. Betul. Omongan kita bener apa enggak gitu. Iya, kepercayaan ya berarti ya betul, Pak. Betul. Oke, sales dipegang kepercayaannya ya. Betul. Nah, nyambung yang ini nih Pak. Sekarang kan ada juga berjualan properti menggunakan online platform kan, berbagai macam. Nah, menurut Bapak ada perbedaannya nggak sih Pak berjualan lewat online platform dengan offline? Lebih mudah yang mana? Atau harus dilakukan dua-duanya? Atau kalau tadi harus edukasi, harus punya rasa kepercayaan, saling percaya, terus juga kita ada transparansi, itu kan lebih banyak dilakukan kegiatan pada saat offline ya, bertemu ya, face to face. Nah, menurut Bapak online dan offline ini seperti apa? Seiring perkembangan zaman kan jadinya sangat cepat ya berkembang ya. Sekarang ada AI, ada apa sekarang
iklan kita lebih mudah dibanding mungkin 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Kita harus iklan koran dan lain-lain, dan itu biayanya mahal. Kalau sekarang kita beriklan cukup bikin video yang bagus, kita masukin ke TikTok dan lain-lain, itu udah bisa menjaring. Cuma proses negosiasinya memang lambat. Kenapa lambat? Karena pengguna medsos ini kan mungkin Gen Z, Gen Alpha belum, Gen Alpha mungkin udah sebagian udah. Mereka lihat, mereka bawa tuh ke orang tuanya mungkin di generasi milenial atau Gen X ya, di atasnya lagi. Jadi step-stepnya banyak, tapi kalau dibilang mudah sekarang, karena kan mudah sekarang. Yes, sekarang kita begitu pasarin, tinggal iklan yang bagus, bikin video yang menarik, itu bisa FYP lah kalau orang bilang sekarang. Iya, 1 menit 1 hook, 1 closing ya. Oke. Gitu, tapi berarti kan itu creative work untuk berjualan ya, persiapan untuk berjualan itu sudah bisa dibantu pakai AI gitu kan, terus sosial media dan cara memproduksi campaign, marketing, collateralsnya udah lebih mudah ya dibanding zaman dulu ya. Lebih mudah untuk advertisingnya. Cuma negosiasinya menurut saya agak panjang, karena yang lihat itu bukan yang punya uang gitu. Oh, yang lihat bukan yang punya uang. Bukan yang punya uang ya, mungkin decision maker-nya lah. Karena kan Gen Z harus tanya papanya nih, ini bagus nih rumah. Iya. Oke. Gitu. Influencernya ya, influencernya Gen Z, tapi decision maker-nya Gen X. Oke. Jadi harus 2 generasi atau bahkan 3 generasi ya. Oke. Nah, saya kan tadi sempat lihat profil Bapak nih Pak. Saya lihat Bapak kan selama bertahun-tahun dan hampir setiap tahun, Pak Hanel ini hebat banget ya, dapat penghargaan. Dan saya lihat kalau di properti itu ada rank-nya kan, national rank berapa gitu. Dan beliau sih selalu top 10 rank nasional gitu. Kiat-kiatnya apa aja sih Pak bisa selalu achieve target, terus padahal kan situasi ekonomi berubah, terus pembeli dan penjualnya kan juga berubah-berubah. Salah satunya yang kita jalanin adalah kalau marketing, terutama di dunia sales itu kita harus punya banyak properti list yang mau dijual. Kalau kita bilangnya adalah listing. Ya, jadi kita dengan adanya kita banyak, artinya itu kita udah simpen tabungan lah untuk kita closing di ke depan. Kalau kita dapat pembelinya langsung berarti buat kita double. Seperti itu. Dan yang kedua, yang tadi saya bilang, banyak teman-teman di luar mungkin untuk dapetin listing itu nggak kasih edukasi. Kayak misalnya ada satu pembeli bilang, oh saya mau segini, oh ya udah deh, demi supaya dia dikasih listing. Padahal kan dengan harga tinggi kita capek kalau kita nggak edukasi di awal, gitu. Tapi edukasi di awal resikonya adalah pemilik sebel sama kita. Ya udah deh nggak jadi, gitu. Tapi kedepannya akan lebih powerful menurut saya. Oh ya, yang dikatakan oleh si A ini benar, seperti itu. Jadi tidak terburu-buru ya kita ya Pak ya? Iya, kita kasih edukasi, kan properti memang berubah-berubah. Mungkin saat ini owner akan bilang, dulu pernah laku 10 kok tetangga. Ya kita akan jelasin kondisi sekarang ini nggak mungkin Pak, gini. Biar waktu yang tentuin. Iya, kadang-kadang marketing juga mau cut secepatnya. Supaya Ibu Marta misalnya sebagai pemilik mau kasih saya listing, ya udah Bu Marta, oke, iya bisa lah Bu, kita jual segini. Padahal susah. Gitu. Jangan over promise ya. Iya, betul. Jangan over promise karena itu nanti akan mempengaruhi tadi trust tadi kan, kepercayaan ya. Nah, Pak Hanel, keterampilan apa lagi sih yang dibutuhkan orang sales untuk bisa tetap jadi top sales dari pengalaman Bapak bertahun-tahun nih? Supaya tetap bisa jadi top sales, keterampilan-keterampilan apa saja tadi selain mengedukasi gitu, negosiasi, ada keterampilan apa lagi nggak Pak? Atau ada kiat khusus yang Bapak temukan dan Bapak gunakan sampai sekarang? Kalau kiat-kiat khusus sebenarnya nggak ada ya, cuma kita lakukannya konsisten aja. Ya, konsisten artinya yang tadi saya bilang untuk edukasi ke siapa aja kita kasih edukasi sesuai perkembangan yang sekarang. Seperti itu. Tapi kita bisa salah, tapi nggak apa-apa.
Terus kalau ada klien yang nanya, tapi bukan di-handle oleh kita transaksinya juga kita harus fair. Kalau memang itu bagus, kita bilang bagus. Oke. Gitu. Jadi selain dengan pembeli dan penjual, dengan teman sesama sales, kita juga harus fair ya? Iya, betul. Jadi jangan dia mau jual, kita bilang pembelinya, oh ini kemahalan Pak, gitu-gitu. Ya itu nggak baik ya. Oke. Tetap harus punya good intention berarti ya Pak ya? Betul. Oke. Nah Pak, yang terakhir nih. Siap. Apa yang Bapak mau sampaikan ke teman-teman sales semua nih? Kan teman-teman sales yang nonton ini berbagai industri, tidak hanya dari properti. Apa sih yang pengen Bapak sampaikan supaya teman-teman ini tetap semangat? Ini udah semester kedua kan, gitu. Pastinya makin sibuk karena makin kejar target, gitu kan. Makin ditanyain terus tentang omsetnya. Kira-kira ada pesan nggak dari Bapak? Oke, untuk teman-teman sesama sales, menurut saya kita harus tetap konsisten. Dan kita harus mencintai pekerjaan sendiri dan yakin bahwa kebetulan karena saya di properti, jadi saya bilang properti tidak akan mati. Jadi teman-teman do the best, lakukan apa yang harus teman-teman lakukan, perbanyak listing, ketemu sama orang-orang yang positif. Karena ketemu sama orang-orang negatif kita akan ikut jatuh, seperti itu. Oke, luar biasa ya tipsnya. Cintai pekerjaan, tetap positif. Do the best, perbanyak listing tadi, perbanyak follow up juga ya Pak ya, betul. Pastinya, terus mengedukasi market. Betul. Oke teman-teman marketis, tadi kita sudah mendapatkan tips and trick yang luar biasa dari Pak Andreas Hanel, Marketing Manager sekaligus top sales dari Ray White. Nanti kalau mau info lebih lanjut bisa ke YouTube Marketis TV dan juga Instagram Marketplace Sales Academy. Dapatkan tips-tips menarik mengenai sales dan service di Instagram Marketplace Sales Academy. Sampai jumpa. See you.